Ferdi Sambo, mantan Jenderal Bintang 2 pembunuh sang ajudan Brigadir Yosua, selangkah lagi akan menjadi terpidana, bersiap menanti vonis hakim. Narasi teror terhadap putusan hakim menyeruak jelang sidang vonis. Mampukah majelis hakim memutus perkara seadil-adilnya? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Kamu datang sama Mama. Mama nggak bisa berbuat apa-apa, sayang. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Kalau penuntut umum mengatakan tidak ada faktor-faktor yang meringankan, seharusnya dia menuntut maksimum. Kalau maksimum ya pidana mati. Artinya bisa saja vonis dari Ferdi Sambo ini berbeda dengan tuntutan jaksa, lebih rendah atau lebih tinggi kalau Anda lihat? Saudara, selangkah lagi vonis terhadap Ferdi Sambo dan kawan-kawan dibacakan. Setelah melalui persidangan yang panjang selama 4 bulan, kini saatnya mendengar keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembacaan duplik atau jawaban atas replik jaksa penuntut umum oleh masing-masing pengacara sudah dilakukan pada pekan lalu. Dan itu menjadi momen terakhir bagi para terdakwa untuk memberikan pembelaan atas dirinya. Namun alih-alih menyampaikan pembelaan, duplik yang dibacakan oleh pengacara Ferdi Sambo justru terkesan menyudutkan jaksa penuntut umum. Bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum karena semua dalil tuntutannya terbantahkan, dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Sementara itu, Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer, dalam dupliknya meminta majelis hakim untuk mengesampingkan replik dari jaksa penuntut umum. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Namun saudara, mantan jaksa senior Jasman Panjaitan menyampaikan ada peluang hakim akan memberikan vonis yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Tuntutan jaksa masuk, dibebaskan oleh hakim bisa. Sering terjadi. Bisa. Namun ada nanti, itu juga nanti akan dibahas lagi. Misalnya katakanlah, Eliezer 12 tahun. Ternyata oleh hakim menjatuhkan hukuman percobaan misalnya. Ya, ini nanti akan dilaporkan kepada pimpinan. Mohon petunjuk. Menurut matematikanya, normanya, aturan yang berlaku, jaksa itu harus banding. Hakim bahkan melakukan sidang di TKP. Para hakim mendatangi TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Kala itu saudara, Hakim Wahyu Imam Santoso menyebut bahwa kunjungannya kedua rumah Ferdi Sambo itu hanya peninjauan. Namun, apakah kemudian ini menjadi bagian dari proses hakim untuk meyakinkan dirinya dan juga mendapat kesimpulan atas kasus ini? Lalu saudara, bagaimana seorang hakim meyakinkan dirinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu perkara? Saya akan berbincang saudara bersama mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Ia adalah hakim yang sudah malang melintang menangani kasus-kasus besar di tanah air.
Saudara, keputusan hakim dinanti-nanti publik mengharapkan hakim memberikan vonis yang seadil-adilnya kepada 5 terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Kuatma'ruf, dan juga Richard Eliezer. Dan saudara, yang juga paling diharapkan publik adalah keputusan nanti tidak terpengaruh oleh isu apapun yang muncul di luaran sana. Bagaimana saudara hakim meyakinkan dirinya untuk bisa memberikan keputusan yang adil dalam sebuah perkara? Saya sudah bersama dengan mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Pak Joko, terima kasih sudah bersama Niluh. Ya, sama-sama. Ya. Pak Joko, Anda menangani banyak kasus besar. Sebut saja dalam kasus Munir, Anda waktu itu memutus Polikarpus. Polikarpus, ya. Anda juga menangani kasus Antasari Azhar. Antasari, tingkat PK, ya. Tingkat PK, betul. Kemudian juga di kasus Marsinah, itu juga pernah Anda tangani, ya, betul? Di pengadilan Surabaya waktu Surabaya, itu. Betul. Tahun 90-an. Ya. Itu adalah kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Betul, ya. Tekanannya tentu besar. Bagaimana meyakinkan diri, bisa Anda ceritakan, untuk memberi vonis yang tepat waktu itu? Memang di dalam pemeriksaan suatu kasus perkara itu hakim dalam posisi yang harus netral, kan? Harus netral. Dalam arti kata bahwa ketika mulai memeriksa perkaranya itu modalnya adalah berkas perkara. Yaitu setelah dipelajari semua, kemudian dikonfirmasi melalui proses persidangan. Yeah. Terkait dengan pembuktian, nanti hukum pembuktian ini yang paling krusial ini. Kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa terjadi adanya tekanan dari publik, pendapat publik, dan ataupun tekanan-tekanan lain. Faktor-faktor di luar, artinya faktor luar. Bisa misalnya ada permintaan dari lembaga, dan kemudian lembaga itu melalui puncaknya lembaga peradilan misalnya, baru turun ke bawah misalnya. Itu mungkin terjadi, tapi menurut pengalaman saya tidak pernah terpengaruh itu. Saya artinya begitu selesai memeriksa perkara itu, saya sudah ada gambaran, saya sudah ada keyakinan. Jadi begitu ini terbukti. Sidang itu di akhir, kemudian kan kita tutup, memberi kesempatan pada jaksa untuk tuntutan. Membacaan tuntutan, waktu 2 minggu. Nah, sebelum 2 minggu ini kita selesai itu, kita sudah punya catatan-catatan penting. Artinya sebelum tuntutan hakim itu sudah punya keyakinan? Sudah punya. Karena dia meriksa saksi semuanya, meriksa verifikasi alat-alat bukti semuanya. Oke. Jadi waktu Anda memutus kasus-kasus tersebut, meskipun itu jadi sorotan publik, Anda tidak merasa tertekan oleh Saya tidak peduli, saya. Ya. Kalau melihat di kasus Ferdi Sambo, yang berjalan kurang lebih 4 bulan persidangannya ini, Pak Joko. Cara mereka memimpin persidangan kala itu, memeriksa saksi, Anda melihat hakim ini sudah cukup yakin atau masih ragu-ragu? Terhadap hal-hal tertentu, misalnya kan kita bisa membaca pada saat pemeriksaan saksi. Ada kemarahan yang muncul, ada suara nada yang begitu tinggi. Ada yang nada tinggi. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Kemudian ancaman yang dikeluarkan. Sebelum kamu memberikan keterangan, saya sudah tahu begitu bahwa kamu tidak benar. Betul. Itu sebenarnya tidak boleh. Masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Sebenarnya kan tidak boleh hakim memberikan kesimpulan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Mungkin maksudnya dia ingin merubah sikapnya, tapi caranya mestinya tidak begitu. Oke. Kalau saya dulu, saya kejar pertanyaan terus. Dia belum jawab, sudah saya kejar lagi. Akhirnya dapat itu yang saya perlukan. Ada juga bahasa hakim, saya tidak butuh pengakuan Anda. Saya selalu katakan, saya tidak membutuhkan pengakuan. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Ya betul, kalau itu betul. Karena pengakuan terdakwa itu dalam alat bukti 184 KUHP tidak ada itu. Yang ada terakhir itu keterangan terdakwa. Artinya apa yang dikatakan oleh terdakwa, ada yang benar atau yang salah, tidak masalah, biarin aja. Tapi ketika hakim sampai mengeluarkan kalimat itu, artinya emosi dari seorang hakim. Emosi dan menurut saya, ya jangan, itu tidak usah dikatakan. Hakim sampai melakukan sidang di tempat, datang ke TKP pembunuhan. Apakah itu menandakan ada rasa ragu dari hakim? Itu untuk menambah keyakinan.
untuk menambah Ya, keyakinan? seperti ketika saya menangani kasus Marsina. Itu saya juga melakukan pemeriksaan setempat, di mana rambut Marsina dan alat-alat bukti lain itu yang diperiksa DNA-nya itu ada di ruangan itu. Kita buat berita acara, ini untuk menambah keyakinan hakim. Kalau Anda melihat kasus Ferdi Sambo ini cukup rumit? Sebenarnya tidak rumit, tapi terlalu berbelit-belit dan terlalu panjang perjalanannya. Terlalu itu panjang. bisa mengacaukan berita acara sidang segala. Seperti replik, duplik, wah itu jadi panjang. Duplik 1000 sekian halaman. Nah ya itu, jadi pengacara kalau membuat sampai ribuan halaman itu, ya kita maklum karena dia kan dibayar, dibayarnya untuk itu. Ini semua kan walaupun setebal segini kan ada eksekutif summary-nya. Itu aja yang dipelajari intinya apa gitu. Ada replik duplik ini kan hanya untuk melengkapi aja. Karena hakim sebenarnya dengan menutup persidangan itu dia sudah punya kesimpulan secara global. Jadi ketika sudah ada tuntutan sampai nota pembelaan sampai replik, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi hakim. Mempengaruhi tapi dalam pertimbangan nanti. Kan nanti akan diadu antara tuntutan, kemudian ada pembelaan, kemudian replik jaksa, kemudian duplik. Penasihat hukum kan begitu. Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Dan menariknya tidak ada hal yang meringankan. Pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Udah tuh sama mama nggak bisa berbuat apa-apa saya. Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup menurut Anda itu sudah layak? Kalau maksimum ya pidana mati. Artinya bisa saja vonis dari Ferdi Sambo ini lebih rendah atau lebih tinggi? Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Dan menariknya tidak ada hal yang meringankan. Kalau penuntut umum mengatakan tidak ada faktor-faktor yang meringankan, seharusnya dia menuntut maksimum. Kalau maksimum ya pidana mati kan, 340 itu. Apa yang menurut Anda bisa memberatkan sampai bisa divonis? Begini, kalau ada perbedaan antara fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh penuntut umum dengan berita acara persidangan yang diperoleh oleh majelis hakim ketika memeriksa itu, maka hakim harus menggunakan berita acara persidangan. Artinya bisa saja mungkin vonis dari Ferdi Sambo ini berbeda dengan tuntutan jaksa, lebih rendah atau lebih tinggi kalau Anda lihat? Bisa karena hakim punya diskresi untuk menentukan itu. Ketika ada hal-hal yang meringankan, artinya vonis Ferdi Sambo bisa di bawah seumur hidup. Bisa jadi begitu, tapi juga sebaliknya bisa pidana mati. Bagaimana dengan 3 terdakwa yang didakwa dengan 340 tapi dituntutnya 8 tahun penjara, Putri, Riki, dan Kuat? Apakah hal itu akan membuat hakim jadi terpengaruh begitu dengan hal tersebut? Saya kira tidak, karena hakim harus punya pendapat sendiri. Kemudian putusan hakim ini selain harus sesuai dengan legal justice, juga dengan harus social justice. Itu artinya harus mendengarkan kehendak publik itu bagaimana sebenarnya, kan begitu. Menurut Anda, mungkinkah Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf ini bisa divonis oleh hakim jauh lebih tinggi dari tuntutan 8 tahun itu? Menurut saya bisa, karena kalau kita melihat struktur peristiwa pidana itu kan menurut terdakwa sendiri, para terdakwa itu kan bermula dari Magelang kan. Dengan sendirinya kalau mereka sendiri mengatakan begitu, kita lihat mengapa terjadi peristiwa pidana itu, titik awalnya itu dari mana. Kita runtut. Nah kan itu akhirnya kan dari Putri dan dari Kuat Ma'ruf. Sedangkan Riki Rizal kan memang mengawal dari Magelang ke Jakarta. Jadi sudah tahu, sudah ada perencanaan dari situ, sudah kelihatan. Semuanya 8 tahun semua ya itu, tiga-tiganya. Tiga-tiganya 8 tahun. Nah, istilah Jawanya jomplang. Jomplang itu artinya tidak seimbang. Ya. Harusnya kalau menurut KUHP itu pasal 55 itu hampir sama hukumannya, harusnya. Dengan Ferdi Sambo? Harusnya, ya. Tidak boleh terlalu jauh? Tidak boleh terlalu jauh mestinya. Itu yang jadi masalah, ya. Satu lagi adalah Richard Eliezer. Ia adalah eksekutor
Ya. Dan dia disematkan justice kolaborator oleh LPSK karena membuka terang kasus ini. Ya. Dia kemudian dituntut 12 tahun penjara. Jauh juga. Ya, kalau disandingkan dengan tuntutan Putri, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, itu seharusnya Eliezer ini ya sama, paling tidak sama lah. Sama-sama jangan lebih 8 berat, tahun jangan misalnya. lebih berat ya. Tapi kalau alasan jaksa bahwa dialah yang melakukan penembakan, artinya dia menjadi eksekutor. Ya, dia eksekutor. Jadi posisi Barada Eliezer ini memang agak sulit. Jadi sebenarnya Eliezer ini sebagai alat sebenarnya. Ya. Tapi dia merupakan perbuatan yang secara langsung itu ada kaitannya dengan terbunuhnya si Yosua. Ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim ya. Ketika ada terdakwa lain yang kemudian hanya 8 tahun, Itu harus dinaikkan. Mereka yang dinaikkan Ya. atau Eliezer diturunkan? Nah, kalau menurut saya lebih baik di bawahnya. Oke, pertimbangan. Tapi yang 3 ini karena dia ikut merencanakan kok. Jangan di bawah 10 tahun. Jangan di bawah 10 tahun menurut saya ya. Karena dia ikut merencanakan, artinya dia tahu ada rencana itu, dan dia walaupun satu menolak ketika disuruh menembak. Yang terbaru ini ada beberapa lembaga yang kemudian memberikan solidaritas ya terhadap Eliezer dengan memberikan dokumen amicus curiae Ya. agar kemudian hukuman Eliezer itu bisa lebih ringan. Seberapa besar dokumen ini itu akan bisa mempengaruhi hakim? Ya, tidak ada salahnya hakim memperhatikan itu ya. Dan mempertimbangkannya. Kalau andai kata tidak diperhatikan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, ajukan terus sampai tingkat kasasi. Amicus curiae ini bisa Ya, dibawa? amicus curiae terus ikut dalam proses perkara itu. Barangkali nanti ada hakim yang lebih memiliki kebijaksanaan yang tinggi, mungkin bisa mempengaruhi dan dikabulkan ya. Karena antara hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi itu, kalau tingkat kasasi kan lebih terbuka pikirannya, harus broad minded ya. Kasus pembunuhannya sendiri banyak sekali isu-isu yang mengiringi proses peradilan terhadap Verdi Sambo. Apakah hal seperti itu memang rentan terjadi pada hakim? Untuk kasus ini saya kira memang rentan. Pertama, si Sambo itu kan anak buahnya banyak. Bahkan mungkin di antara penyidik yang melakukan proses penyidikan ini pun mungkin ada anak buahnya Sambo. Jadi dia tahu liku-likunya dia. Kemudian Sambo kan uangnya banyak. Nah, kemudian anak buahnya ini saya kira ada pion-pion yang memang berupaya bagaimana supaya bisa diringankan hukumannya. Nah, hal seperti ini sebenarnya kan merugikan pada lembaga kepolisian sendiri. Nah, mudah-mudahan ya tidak ada itu, tapi itu tetap jadi ada keraguan. tantangan besar bagi, Ya, bagi hakim. dan juga bagi peradilan kita. Betul, kalau Anda betul, lihat. ya. Mudah-mudahan mereka tahan terhadap goncangan kalau memang betul ada itu. Itu misalnya ada panitera pengganti atau siapa yang jadi pintu masuk misalnya dari orang-orang yang ngaku disuruh oleh Sambo atau orang lain, mungkin yang ngurus orang lain bukan atas nama Sambo, bisa itu. Artinya banyak sekali sebenarnya celah. Ya, bisa celah. Ya. Dan disinilah integritas hakim diuji. Ya, kalau tidak bisa orangnya melalui anaknya, keluarganya. Artinya bahwa tekanan pada hakim dari berbagai pihak itu sangat nyata ada. Sangat nyata ada. Oke, tapi Ya. Anda sepakat kalau dibilang kasus Verdi Sambo ini adalah ujian sistem peradilan Indonesia? Menurut saya enggak, karena begini, sistem peradilan pidana itu kan sudah mengalami ujian. Selama hakim itu masih duduk di tengah dan memutus perkaranya sesuai dengan sumbernya, yaitu berkas perkara dan berita acara persidangan yang diperoleh saat proses itu, saya kira tidak usah takut. Kalau mau dibebaskan, kalau memang tidak terbukti dibebaskan, kalau terbukti dihukum. Ya kalau memang memungkinkan dihukum maksimum, maksimum kan begitu.
Yang penting dia bersih. Yakin dan semua berlandas pada kejujuran dan Ya. fakta Itu, ya betul. yang ada dalam persidangan. Ya, sebab kalau yang diajukan dalam tuntutan jaksa atau pledoi dari penasihat hukum itu pasti sesuai dengan versi dia. Ada 3 muara di sini. Ini 3 muara ini nanti semuanya ketemu dalam putusan, kan begitu. Tapi Anda yakin pada 3 hakim yang menangani kasus Verdi Sambo, Pak Joko? Saya kenal sama ketua majelisnya, yang 2 itu saya tidak begitu kenal mukanya. Kalau ketua majelisnya itu kan sudah 6 kali jadi ketua pengadilan itu. Betul. Tapi kita percayakan sekali lagi ya, bahwa hakim akan mengambil keputusan yang tepat dan seadil-adilnya dalam perkara ini. Seharusnya begitu ya. Baik. Ya. Pak Joko Sarwoko, terima Ya. kasih sudah bersama Niluh berbagi pandangan dan informasi. Sehat selalu Pak Joko. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.